Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Yosi Purnamasari dengan NIM 2201071012. Di sini saya akan menyampaikan mengenai operasional kredit, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, aspek-aspek penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet, dan penyelesaian kredit macet. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kredit. Kredit berasal dari kata Italia yaitu credere, yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman sebesar bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembahasan yang kedua yaitu adalah mengenai tujuan kredit. Adapun tujuan kredit yang pertama yaitu tujuan kredit menurut penggunaannya. Yang pertama yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua yaitu kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat menyebabkan meningkatkan manfaat baik secara bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal dan aktiva tetap. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memenuhi likuiditas minimalnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi kredit. Fungsi kredit ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan pendanaan dan perekonomian. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Selanjutnya, meningkatkan dana guna atau utility barang. Selanjutnya, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Selanjutnya, memperbesar modal kerja perusahaan. Yang berikutnya, meningkatkan income per kapita masyarakat. Yang terakhir yaitu mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ini yang pertama yaitu kreditor, merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Yang kedua yaitu debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Selanjutnya yaitu kesepakatan. Yang kelima jangka waktu. Yang keenam resiko. Yang terakhir yaitu balas jasa. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama yaitu
Charter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas watak debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Yang kedua yaitu capacity, yaitu mengandung arti kemampuan calon debitur yang mengelola usahanya. Dengan demikian, berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan di sini adalah modal sendiri ataupun nilai kekayaan bersih. Yang keempat ada kolateral atau jaminan kredit, merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Yang kelima yaitu ada conditions, yaitu yang dimaksud conditions di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan ataupun badan usaha. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu dari aspek hukum, yaitu nilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akta pendirian perusahaan sehingga dapat mengetahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang. Prospeknya bagaimana. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah unsur-unsur dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan data tersebut. Di samping itu hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Yang keempat, aspek teknis atau operasional. Pembahasan masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, dan mesin-mesin terkait jenis mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Yang terakhir yaitu dari segi aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu adalah permohonan kredit. Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang disepakati oleh calon debitur. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi dan dokumen. Langkah awal dalam rangka menyusun analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur. Data yang diperlukan sesuai dengan jenis, nilai kredit, dan identitas calon debitur yang diberikan. Antara lain yaitu yang pertama ada permohonan kredit, dokumen perizinan atau surat keterangan usaha, dan selanjutnya dokumen identitas, laporan keuangan, laporan kredit nasabah apabila debitur sebelumnya telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank, fotokopi dokumen jaminan, dan dokumen lain yang diperlukan apabila ada.
Selanjutnya ada verifikasi data. Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Untuk itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan keaslian data dan kesesuaian dengan fakta. Di antara lain dengan beberapa metode. Yang metode pertama yaitu ada on the spot checking atau OTS. OTS adalah kunjungan langsung ke tempat usaha debitur yang dimaksud untuk mengecek keberadaan data dengan melihat secara fisik tempat usaha serta menggali aktivitas usaha debitur. Yang selanjutnya ada dengan metode bank checking. Bank checking yang dimaksud untuk mengecek informasi kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode kredit checking ini dapat dilakukan melalui sistem internet bank dan informasi debitur individual kepada Bank Indonesia. Informasi debitur individual Bank BI atau Bank Indonesia adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas kredit yang diperoleh, kolektibilitas dan informasi kredit lainnya. Metode selanjutnya yaitu ada personal checking untuk kredit konsumsi. Yang dimaksud untuk mengetahui atau menilai kreditur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana manajemen perusahaan atau debitur dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Trade checking dilakukan kepada sejumlah pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. Checking juga dapat dilakukan dengan kunjungan atau penilaian langsung kepada pelanggan atau market checking untuk mengetahui brand dari produk debitur. Untuk kredit konsumsi, checking dilakukan atas kebenaran data personal calon debitur. Yang kedelapan yaitu penyebab kreditur macet. Yang pertama, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai penyelesaian kredit macet. Yang pertama, penjadwalan kembali. Langkah pertama yang dapat dilakukan kreditur untuk meringankan kreditur macet adalah dengan cara melakukan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian jangka tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur. Semakin banyak tenor, harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayar oleh setiap bulannya. Yang kedua yaitu persyaratan kembali. Cara kedua dapat dilakukan untuk debitur kredit macet yaitu dengan mengajukan persyaratan kembali. Persyaratan kembali adalah kondisi di mana kreditur dapat berupa jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lain. Dengan syarat itu, perusahaan memaksimumkan fraud kredit. Yang terakhir yaitu adalah penataan kembali. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru sehingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Itulah materi mengenai operasional kredit.